Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Andani. Pada video kali ini saya masih akan membahas mengenai The Handbook of 360 Feedback. Nah, jika sebelumnya saya telah membahas mengenai manajemen talenta, pada video kali ini saya akan membahas mengenai dengan pengembangan kepemimpinan atau yang disebut dengan leadership development. 360 feedback dapat memakan begitu banyak waktu, karenanya organisasi harus memastikan untuk tidak membuat lelah para pemberi nilai. Untuk mencegah terjadinya kelelahan, organisasi harus sangat memahami tujuan dibalik mengapa dan bagaimana umpan balik akan digunakan untuk mengembangkan kepemimpinan. Nah, menurut penulisnya sendiri, 360 feedback sangatlah berguna untuk pengembangan kepemimpinan pada 3 situasi spesifik. Yang pertama yaitu executive onboarding atau yang disebut oriental executive. Nah, sangat dianjurkan agar sebuah organisasi dapat melaksanakan 360 feedback dalam waktu 4-6 bulan setelah eksekutif baru tersebut bergabung dengan organisasi untuk mengetahui bagaimana performa pemimpin yang baru dalam menyesuaikan diri dan beradaptasi. Yang kedua yaitu early intervention atau intervensi dini. Nah, jika seorang pemimpin baru mengalami kesulitan dalam memimpin, maka data dari 360 feedback dapat dimanfaatkan untuk membantu pemimpin kembali ke jalur yang sesuai dengan visi misi organisasi. Kemudian yang ketiga yaitu situasi ketiganya itu ketika para manajer mengambil peran-peran baru atau menempati posisi manajerial yang lebih tinggi. Dalam kasus ini, organisasi disarankan untuk melaksanakan 360 feedback beberapa bulan setelah penempatan untuk memberikan mereka gambaran seberapa baik atau buruk performa mereka. Untuk mendapatkan sebanyak mungkin manfaat dari feedback pengembangan kepemimpinan, pastikan bahwa para penilai benar-benar paham tujuan di balik dikumpulkannya feedback tersebut dan bahwa mereka merasa aman karena proses pengumpulan data ini dilakukan secara anonim sehingga para penilai dapat menilai dengan sejujur-jujurnya. Oke. Kemudian saya akan membahas mengenai kinerja tim atau tim performance. Nah, di tahun 2011 Whirlpool mulai mengalami penurunan laba dan harga saham akibat munculnya persaingan dari perusahaan-perusahaan internasional. Untuk merespon kondisi ini, mereka sadar bahwa mereka perlu membentuk sebuah tim eksekutif dengan kinerja tinggi yang dapat memastikan terjadinya perubahan positif dan inovasi dalam tubuh perusahaan. Dalam membentuk tim ini, Whirlpool melaksanakan proses 360 feedback yang mengevaluasi performa individu-individu yang tergabung di dalam tim sekaligus performa tim secara keseluruhan. Dari proses ini, organisasi menemukan bahwa kelompok tidak bertindaknya layaknya sebuah tim. Para individu menjalankan fungsinya masing-masing tanpa mempedulikan tujuan dari perusahaan secara menyeluruh. Masalah-masalah yang bisa dipecahkan di dalam tim justru dibawa kepada pemimpin sehingga memperlambat gerakan pemimpin untuk melangkah maju. Setelah hasil feedback dikirimkan dan dijelaskan, tim mulai membuat perubahan. Mereka bertransformasi dari sebuah kelompok yang sering bekerja melawan satu sama lain menjadi sebuah tim yang kompak, bersatu, dan mampu menciptakan hasil yang memuaskan. Nah, 360 feedback dapat membantumu untuk mengukur kesuksesan dari timmu dalam 3 acara. Yang pertama, dengan mengevaluasi perilaku dan performa masing-masing individu untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada pada tim. Yang kedua, dengan mengukur keefektifan tim dan menunjukkan masing-masing individu pada tim bagaimana perilaku dan peran mereka mempengaruhi tim secara keseluruhan. Yang ketiga, dengan mengidentifikasi bagaimana konflik dalam tim dikelola dan kebutuhan emosional anggota tim terpenuhi. Nah, ketika sebuah organisasi dapat menggunakan 360 feedback sesuai dengan tujuannya, 360 feedback dapat menjadi sumber informasi berharga secara terus-menerus untuk membantu timmu berkembang. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai pengembangan organisasi atau yang biasa disebut dengan organization development. 360 feedback dapat membantumu membawa perubahan di dalam organisasi. Pada dasarnya, feedback pada level organisasi masih merupakan feedback pada level individu daripada mencoba untuk mengubah budaya organisasi untuk membentuk individu di dalamnya. Lebih baik kamu fokus terhadap individu-individu di dalamnya untuk mengubah budaya organisasi. Agar 360 feedback efektif digunakan untuk pengembangan organisasi, kamu perlu mengintegrasikannya ke dalam berbagai macam hal, mulai dari komunikasi sampai dengan proses pengembangan
untuk memastikan kemampuan organisasi dalam melakukan pivot perubahan arah tujuan dan beradaptasi cepat untuk memenuhi tujuan-tujuan organisasi itu sendiri. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini karena tadi saya sudah membahas mengenai 3 poin penting ya, yaitu pengembangan kepemimpinan atau leadership development, kemudian ada kinerja tim atau team performance, dan yang terakhir terkait dengan pengembangan organisasi atau organization development dalam 360 feedback. Okay, so I guess that's all. See you next time. Thank you.